Baik, selamat datang. Kita akan melakukan lab packet tracer lagi. Di sini lab sekarang kita akan melakukan mengkonfigurasi jaringan WPA2 Enterprise menggunakan WLC. WLC. Jadi apa itu WLC? WLC mungkin orang Indonesia mungkin menyebutnya WLC sih. Oke, di sini kita ada berapa perangkat? Satu, 2, 3, ada 7 perangkat. Yang pertama ada radio server, ada admin PC, router 1, switch, ada WLC-nya, terus ada access point biar extended jaringan wireless-nya, terus ada wireless host. Wireless controller ini adalah berfungsi sebagai controller untuk semua access point. Jadi kalau misalnya kita punya 100 access point, biasanya kan kita mengkonfigurasi per satu access point. Tapi kalau kita mempunyai controller, wireless controller, kita hanya mengkonfigurasi di wireless controller. Nanti semua konfigurasi pada wireless controller ini akan di-push ke masing-masing access point. Jadi kita cuman mengkonfigurasinya di satu perangkat. Kemudian kita bisa memonitoring keseluruhan 200 access point tersebut di satu perangkat tersebut. Jadi nggak membuat ribet lah, memudahkan dari sisi manajemennya. Oke. Objektif untuk packet tracer kali ini kita akan melakukan VLAN interface, konfigurasi VLAN interface. Terus kita kemudian akan mengkonfigurasi wireless LAN menggunakan radio server. Terus kita akan mengkonfigurasi WPA2 Enterprise untuk melakukan autentikasi ke user. Kita juga akan mengkonfigurasi wireless controller ini untuk menggunakan sebagai SNMP server. Oke. Nah, radio server itu sendiri nanti digunakan sebagai database user. Nah, jadi nanti list usernya itu disimpan semua di radio server. Radio server itu database user. Nanti semuanya autentikasinya ada di server radius, terus kemudian authorization itu ada di server radius juga, terus accounting itu ada di server radius. Oke, kita akan mengkonfigurasi VLAN pada WLC, terus kemudian mengkonfigurasi WLAN pada WLC, terus kita akan mengkonfigurasi DHCP, terus SNMP, terus radio server, terus kita akan mengamankan WLAN menggunakan WPA2 Enterprise. Terakhir kita akan menghubungkan salah satu klien ke WLC. Oke, skenario-nya kita sudah mengkonfigurasi dan melakukan testing WLC untuk existing WLAN. Nah, katanya udah ada WLAN-nya. Nah, kita akan mengkonfigurasi WPA2 PSK untuk WLAN tersebut karena itu digunakan untuk bisnis yang kecil. Nah, jadi yang sebelumnya itu udah ada WPA2 PSK-nya udah ada WLAN menggunakan WPA2 PSK, tapi itu untuk jaringan yang kecil, bisnis yang kecil. Nah, sekarang kita ditanya untuk mengkonfigurasi dan melakukan perubahan pada WLC ini untuk jaringan yang lebih besar, untuk jaringan enterprise. Kita tahu bahwa WPA2 PSK itu tidak scaling well, dan itu tidak cocok untuk jaringan enterprise. Biasanya server enterprise itu dia memiliki server radius di sini. Nah, server radius ini berfungsi nanti kalau misalnya user akses ke jaringan wireless itu menggunakan username password. Jadi dia tidak menggunakan password yang biasa seperti kita connect ke wireless tethering. Nah, itu enggak, tapi kita menggunakan username password kita sendiri yang tersimpan di radio server. Oke, kita akan membuat VLAN interface baru, terus kemudian
membuat WLAN terus mengamankan WLAN tersebut dengan WPA interface. Oke. Kita di sini akan coba membuat dulu create new VLAN interface. Nah, each WLAN require. Nah, setiap WLAN itu, wireless LAN access point itu harus memiliki virtual interface di WLC. Nah, biasanya interface ini disebutnya dynamic interface, dan dynamic interface ini akan desain VLAN ID. Nah, traffic yang menggunakan VLAN WLC ini akan detect VLAN ID-nya. Nah, makanya kenapa koneksi antara access point dan WLC dan juga router ini, access point dan WLC itu menggunakan interface trunk, karena interface-nya itu memiliki multiple VLAN. Nah, di sini tuh dia ada multiple VLAN, jadi bukan mode access. Nah, selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasi. Kita akan coba mengkoneksikan dari admin PC untuk kita konfigurasi, coba mengkonfigurasi WLC-nya dari admin PC. Kita klik admin PC-nya. Kita buka paket ininya. Oke, kita coba buka browsernya. Browser. Coba ke WLC-nya. WLC hub. Akses alamat IP-nya ini pakai HTTPS 192.168.200.254. Oke, sudah terhubung. Kita klik login. Username-nya admin. Passwordnya Cisco 123 nggak pakai tanda seru. Oke, sudah terhubung. Ini WLC-nya. Oke, selanjutnya klik controller, menu, kemudian kita klik interface. Nah, kita di sini sudah ada beberapa interface. Yang pertama itu manajemen, terus virtual. Nah, di sini kita akan coba buat dulu interface baru. Kita buat new interface. Kita berikan nama WLAN 5. WLAN 5 dan VLAN ID-nya 5. Nah, WLAN 5 ini akan yang mengenerate VLAN untuk yang akan dialiri traffic. Nah, kita coba apply buat WLAN 5. Oke. Di sini udah ada WLAN 5 sudah terbuat. Nah, sekarang kita buat alamat IP address-nya. Alamat IP address-nya kita buat. Oke. Kita buat alamat IP address-nya 192.168 5.254 255 255 255.0. GTJ 192.168 5.1. Primary DHCP servernya 192.168 5.1. Oke. First configure the interface to use physical port number 1. Multiple VLAN can be used. Oke, ini port physical port number 1. Ininya klik number 1. Jadi ini buat physical interface yang nomor per 1. Terus kita configure. Jadi nanti VLAN interface ini itu di attach ke physical port yang nomor 1. Di sini nggak ada akses ACL-nya nggak ada, DNS nggak ada. Nah, user yang menggunakan WLAN ini akan berada pada
jaringan 192.168.5.0/254. Nah, default gateway yaitu adalah interface router yaitu 5.1. Nah, R1 itu dia sudah dikonfigurasi untuk DHCP-nya. Nah, nanti semua DHCP request yang didapat dari WLC itu akan di-forwardkan ke router menggunakan DHCP relay. Nanti kita coba save, kemudian apply, kemudian oke, kita tunggu dulu. Kemudian WLC-nya bakal restart. Coba back. Oke. Di sini udah ada WLAN 5. Oke, sorry. Sini sudah ada WLAN 5 menggunakan alamat IP address 192.168.2.254. Terus manajemen AP-nya di disable, interface type-nya dynamic. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan radius saat ada user yang ingin login. Jadi saat user login menggunakan access point tersebut, itu memasukkan username password yang ada di radius server. Oke. Nah, WPA2 interface itu biasanya menggunakan radius server eksternal untuk mengautentikasi jaringan, untuk mengautentikasi WLAN user. Setiap user itu memiliki akun yang sangat unik, dan password juga. Dan itu sudah dikonfigurasi di radius server. Sebelum WLC bisa menggunakan service radius tersebut, kita harus menambahkan radius server ke WLC tersebut. Nah, kita klik bagian security, kita tambahkan dulu radius server yang akan kita integrasikan. Di sini radius servernya. Di sini masih kosong. Kita coba add new. Get new. Kita coba ketikkan WLC server, radio servernya 172.1.1.254. Kemudian share secretnya, password untuk login ke radio servernya itu Cisco 123. Oke. Nah, ini sudah, kita coba cek lagi 311254 kan. Oke, bener. Oke. Sudah ditambahkan. Apply. Nah, itu kita apply. Nah, di sini udah ada radio servernya 72.31.1.254 sudah enable juga. Nah, sekarang saatnya baru kita buat WLAN-nya, wireless LAN-nya. Kita klik coba bagian WLAN. Di sini masih kosong. Sekarang kita coba create new. Profile name-nya kita buat seperti yang dituliskan, itu floor to employee. SSID-nya SSID 5. Kemudian ID-nya jadi 5. Coba ubah 5. Nah, nanti klien itu bakal melihat SSID namanya SSID 5 untuk join ke jaringan.
Dari itu kita coba apply. Oke. Nah, selanjutnya kita enable, statusnya kita enable. Nah, biasanya ada banyak masalah, yaitu karena orang lupa mengenable wireless LAN ini. Defaultnya di disable, makanya ini diklik biar enable. Terus kemudian kita pilih interface-nya. Interface yang tadi bilang WLAN 5. Jadi WLAN ini, wireless LAN yang ini kita attach ke VLAN interface yang tadi dibuat, yaitu WLAN 5. Terus selanjutnya pilih ke bagian advance. Klik Flex Connect. Kita coba dibesarkan dulu. Advance Flex Connect. Nah, ini Flex Connect. Klik enable local switching, terus and local out. Nah, oke. Nah, kalau sudah itu di enable apply. Oke, di sini sudah. Sekarang kita udah buat WLAN-nya. Selanjutnya kita configure WLAN security-nya. Untuk mengkonfigurasi WLAN security, biasanya kan kita pakai WPA2 PSK. Nah, kita akan menggunakan WPA2 Enterprise. Nah, selanjutnya kita coba klik WLAN lagi. Kita di back, klik WLAN, wireless LAN. Coba klik lagi bagian WLAN-nya. Coba klik. Lama. Sabar. Coba klik WLAN-nya. Di sini nanti kita akan mengkonfigurasi radio servernya. Nah, di sini security-nya kita rubah. Security-nya pada layer 2 kita pilih WPA plus WPA 2. Nah, ini WPA 2. Nah, di bawah WPA 2 itu ada enable WPA 2 policy. Nah, kita klik WPA 2 policy-nya. Nah, sudah. Nah, ini authentication manajemennya pakai .1x, yaitu pakai server radius. WPA 2 policy, terus 8021x yaitu untuk enable server radiusnya. Terus kemudian kita pilih AA server. Nah, pilih server yang tadi. Klik. Nah, 172.161.254 servernya. Terus kemudian ini non. Oke. Lalu kita verifikasi dulu. WPA 2 WPA plus WPA 2 Enterprise. Terus WPA 2 policy. Terus kemudian ininya AS. Terus 802.1x. Oke. Kalau sudah di apply dan di oke, sedang melakukan konfigurasi. Kita coba tunggu aja dulu. Oke. Sudah dikonfigurasi. Nah, sekarang kita akan konfigurasi WLAN sudah segitu, sudah beres.
Tadi ya langkah-langkahnya berarti secara garis besar sih kita buat interface VLAN, terus kita buat radio server, terus kemudian buat WLAN, terus kemudian buat security WLAN. Nah ini secara garis besarnya gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DHCP dan SNMP. Nah, WLC juga dia bisa menjadi server DHCP. Nah, tapi Cisco merekomendasikan WLAN DHCP itu tidak digunakan untuk high volume DHCP. Jadi misalnya DHCP-nya untuk banyak user. Nah, biasanya Cisco nggak merekomendasikan untuk disimpan DHCP-nya di WLC ini. Tapi biasanya dia punya server server DHCP sendiri. Oke. Nah, kalau di sini di lab ini kita akan mengkonfigurasikan DHCP-nya dijalankan di WLC ini. Nah, kita klik ke controller. Klik controller, kita akan buat DHCP. Terus kemudian klik interface. Nah, di sini ada interface, WLAN 5, manajemen dan virtual. Nah, katanya klik the management interface. Terus kita isi alamat. Nah, kita isi ini ya, IP address, netmask, gateway dan primary DHCP server. Oke, kita coba tulis aja dulu. IP addressnya ini, netmasknya no, gitunya DHCP servernya nggak ada primary DHCP server. Nah, sekarang kita pengennya si WLC ini dia menyediakan layanan DHCP untuk memberikan layanan IP addressing ke kliennya. Nah, di sini juga kita akan memberikan alamat IP address si access point ke lewat WLC. Jadi WLC juga selain ke klien bisa juga memberikan alamat DHCP-nya ke access point. Nah, untuk alasan ini kita klik IP address, kan di sini kosong. Nah, di sini kita rubah primary DHCP-nya, kita rubah ke alamat IP sendiri. Nah, ini sini. Nah, ini udah kita rubah primary DHCP-nya ke server sendiri. Oke, kemudian klik OK, apply, save, OK. Nah, selanjutnya tadi kan manajemen interface dia juga menandakan bahwa primary DHCP servernya ke WLC. Nah, sekarang kita buat DHCP pool. DHCP poolnya kita klik internal DHCP server, terus DHCP scope, interface DHCP scope, kita buat new scope. Kita buat dari 200. Scope name-nya aku nggak tahu. Scope-nya coba lihat dikasih DHCP scope-nya nggak ya?
Nggak dikasih, DHCP scope-nya nggak dikasih. Oke, kita coba buat manajemen aja. Address poolnya kita coba klik address poolnya, pool star dari sini, terus n nya sampai 249 240 pool star address (249). Statusnya enable. Oke. Kemudian apply. Oke, di sini udah ada 192, 168, 200.240 sampai 249. Nah, kita lakukan provide network mask dari informasi yang kita dapat dari step 1 ini. Coba ulangin lagi. Tadi kita tuliskan netmasknya ini. Netmasknya ini. Terus networknya berarti 192.168.200.0. Terus default routernya yaitu ini. Kemudian klik apply. Oke, ini sudah. Nah, the internal DHCP yang tadi, bentar. Oh, sorry. Penamaan untuk DHCP scope-nya itu wired management. Nah, berarti kita coba remove dulu aja. Kita rubah remove, delete. Kita coba buat baru lagi, namanya wired management. Kemudian klik apply. Kemudian kita klik. Startnya dari sini. N-nya 249. Networknya 192.168.200.0. Netmasknya yang tadi. Kemudian default routernya yang ini 1, kemudian save, apply. Nah, disini sudah. Nah, jadi si DHCP scope untuk yang ini wired management itu nanti fungsinya itu dia akan memberikan informasi DNS, informasi alamat IP untuk WLC, lab 1 dan admin PC. Nah, dia nanti akan 3 perangkat ini akan mendapatkan alamat IP address 192.168.200.240. Nah, selanjutnya step kedua, kita akan melakukan konfigurasi SNMP. SNMP ini fungsinya apa? SNMP itu singkatan dari, kita coba tulis, SNMP itu Simple Network Management Protocol. Fungsinya adalah protokol yang digunakan untuk memonitoring perangkat jaringan. Nah, fungsi utamanya itu sih
untuk memonitoring perangkat jaringan. Nah, di sini kita akan coba mengkonfigurasi SNMP pada WLC. Oke. Kita akan mengkonfigurasi klik manajemen. Kemudian expand SNMP. Nah, kemudian klik trap receiver. Add new. Nah, community name. Jadi community name ini sebenarnya orang bilang sih password, tapi bukan password. Sebenarnya bukan password. Jadi namanya community, tapi untuk kita terhubung ke SNMP, untuk mengambil data manajemen dari si WLC ini biasanya kita membutuhkan community. Nah, community di sini kita tulis WLAN SNMP, WLAN underscore SNMP, terus kita tulis alamat servernya 172.1.1.254. Nah, ini maksudnya apa? Jadi SNMP ini hanya di-enable atau dibolehkan untuk alamat IP address ini 172.1.1.254, dan dia harus memasukkan password atau community, yaitu WLAN SNMP. Kalau sudah, kita apply. Nah, sudah. Nah, terakhir kita akan menghubungkan hostnya itu ke jaringan enterprise. Oke, konfigurasinya sudah beres. Coba close. Kita coba menghubungkan wireless host ke jaringan. Oke, kita akan melakukan pengujian. Nah, kita akan mengkonfigurasi host ini untuk terhubung ke jaringan. Nah, pada paket tracer wireless LAN app, you must configure WLAN profile in order to access. Kita coba pilih PC wireless app, PC wireless. Terus kita buat profile, kita buat new profile, namanya WLC net, kemudian oke. Nah, kemudian kita klik advance, setup. SSID-nya SSID 5, benar. Oke, wireless ID-nya 5. Terus kita konfigurasi DHCP-nya itu menggunakan konfigurasi alamat IP address-nya menggunakan DHCP. Kita klik ini DHCP, kemudian next. Kemudian klik security-nya WPA2 Enterprise. Kemudian next. Authentication-nya menggunakan PIP, username-nya user1, password-nya yaitu user1 PASS, kemudian server name-nya itu enggak perlu. Kemudian kita klik next. Setelah itu save. Nah, sesudah itu kita connect to network button. Nah, kita kan udah buat profile. Nah, si profile ini nanti digunakan
untuk terhubung ke jaringan. Nah, kita coba klik connect to network. Oh. Nah, ini udah ada, langsung terhubung. Coba profile WLC, dia menggunakan ini. Terus kita pilih profile, mana profile WLC net, terus connect. Coba connectkan, kita terhubung. Link information, coba connectkan dulu. Fast forward katanya lama, ini lumayan lama. If is it taking too long, oke. Cukup lama untuk terhubung. Kita coba ini connect, masih belum connect. Baik, itu lumayan cukup lama sih. Jadi kita fast forward dulu. Oke. Dia sudah terhubung wireless host ke jaringan, sudah ada tulisan ininya. Kita coba close dulu, apakah dapat alamat IP address, IP config. Oke. Dia mendapatkan alamat IP address 92.168.5.2. Ini 5.2 berasal dari DHCP yang di switch 1. Nah, kemudian ini sudah dapat. Sekarang kita akan melakukan pengujian. Kita dapat alamat IP address. Open di command. Nah, kita akan membuka command prompt. Udah. Kita coba lakukan ping default gateway 68.5.1. Oke, sudah connect. Terus kita coba ping ke switch 1 200.100. Oke, sudah terhubung ke 200.100. Kemudian dari itu switch 1 sudah, sekarang ke radio server. Ini 72.311.1.254. Oke, sudah terhubung ke radio servernya juga. Nah, jika sudah terhubung berarti semuanya itu sudah sukses. Kita coba lihat, completionnya sudah 100%. Sudah semua task kita kerjakan berarti. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, radio server itu menggunakan dual authentication mekanisme. Apa dua hal autentikasi oleh radio server? Kenapa ini dibutuhkan? Nah, ini dibutuhkan karena untuk meningkatkan security-nya dia. Meningkatkan security di jaringan wireless. Nah, apa keunggulannya dari WPA2 Enterprise dibandingkan dengan WPA2 PSK? WPA2 Enterprise ini kita bisa menggunakan username password untuk terhubung ke jaringan. Jawabannya, jadi lebih aman untuk menggunakan WPA2 Enterprise dibandingkan dengan WPA2 PSK. Oke. Untuk pakai tracer konfigurasi WPA2 Enterprise pada jaringan untuk lab kali ini, untuk konfigurasi WPA2 Enterprise pada WLC itu sudah cukup. Sudah beres semua, completionnya sudah 100%. Terima kasih. Selamat
mengerjakan. Selamat bertemu kembali.